Sing paling rendah, sing paling rendah, yaitu dia membenci dengan hatinya. Ketika dia tidak mampu mencegah dengan lisannya, ketika dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka dia membenci dalam hatinya. Maka ini adalah adghaful iman, selemah-lemah iman, sing sengit. Nah makanya ini ukuran yang paling rendah. Maksudnya gini, kalau ini ukuran paling rendah, bagaimana hukumnya? Ketika ada orang beriman, mencegah dengan tangan tidak, mencegah dengan lisan juga tidak, mencegah kemudian dengan hati kebencian juga tidak ada, malah justru medu jagung bareng. Yang seperti ini berarti dia sudah tidak dalam kategori kesempurnaan iman. Yang paling rendah juga sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, dan juga mudah-mudahan Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus sampai kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan masih di surat Al-Buruj, sekarang itu ayat yang 11 sampai 22. Kami singkatlah. Kalau kemarin kan kisah terkait masalah yang melatar belakangi Ashabul Ukhdud. Sebetulnya banyak kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan, cuma kami cukupkan sampai yang kemarin karena nanti ada beberapa riwayat yang hampir sama kisahnya kayak kemarin, cuma kurang begitu sahih. Jadi yang saya baca yang kemarin saja. Nanti jenengan mulai ngurung ngantuk ya. Raja tukang sihir begitu. Karena masih banyak riwayatnya hampir sama, cuma yang paling kuat riwayatnya yang kemarin. Jadi gitu. Sekarang berarti surat Al-Buruj ayat 11 sampai 22. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu limma yurid hal ataka haditsul junud fir'auna was samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Al-Buruj 11 sampai 22. Ini sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Wa amilu, dan kemudian mereka orang yang beriman itu beramal as-sholihat, yaitu amalan-amalan sholih. Lahum, untuk mereka itu orang beriman dan beramal soleh, jannatun, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga itu,
al-anhar, yaitu sungai-sungai. Dalika, maka yang demikian itu al-fawzu, kemenangan, al-kabir, yang besar. Inna, sungguhnya batsya, azab, rabbika, Tuhanmu, la syadid, sungguh-sungguh keras. Inna, sungguhnya dia Allah, huwa dia Allah, yubdi'u, itu menciptakan pada awal mulanya, wa yungidu, dan mengembalikan penciptaan kembali setelah mati. Wa huwa, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafuru, yang maha pengampun, al-wadud, yang maha pengasih, du, yang memiliki, al-nafsi, aras, al-majid, yang mulia, fa'alu, dia maha berbuat atau maha kuasa, lima, terhadap apa saja, yuridu, yang dia kehendaki. Hal, apakah ata, telah datang kepadamu, apakah telah datang kepadamu, hadisu, peristiwa, al-junud, kaum penentang, Fir'aun, dan kaum Fir'aun, Samud, dan kaum Samud. Bal, bahkan mereka itu kaum penentang itu adalah allazina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, fi, di dalam takdzibi, selalu mendustakan ayat Allah. Wallahu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala, min, dari waro'ihim, belakang-belakang mereka, mukhitun, itu mengepung atau meliputi. Bal, bahkan dia atau Al-Quran yang didustakan itu adalah Quran majid, yang mulia, fi, berada, lauhin, lauh, atau lembaran-lembaran, mahfud, yang terpelihara, atau istilah bahasa kitabnya lauh mahfud. Kalau kemudian kita artikan jadi bahasa Indonesia, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka itulah kemenangan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh sangat keras. Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan pada bulannya, dan nanti kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penciptanya kembali setelah manusia mati. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki aras al-majid, yang mulia. Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap apa saja yang dia kehendaki. Sudahkah datang kepadamu Muhammad, yaitu kejadian atau peristiwa atau kabar, yaitu kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Samud. Bahkan mereka itu adalah orang-orang kafir yang selalu mendustakan ayat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dari belakang-belakang mereka sungguh mengepung dan meliputi. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu berada di dalam lauh mahfud, lembaran-lembaran yang terpelihara. Al-Buruj ayat 11 sampai ayat 22. Dan kita lihat penafsirannya. Panjenengan lihat di link Ibnu Katsirnya. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberi tahu atau menginformasikan an ibadihil mu'minin, kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Berarti kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu atau menginformasikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau kita lihat literatur dalam bahasa Al-Quran, ketika menyebutkan orang beriman, ini sudah yaitu bicarakan oleh, yaitu dalam pandangan keyakinan madhab ahlu sunnah wal jamaah. Contoh misal seperti ini. Satu kategori iman menurut rukunnya, rukun iman kan ada dulu. Karena nanti untuk menentukan siapa orang beriman yang dimaksud dalam ayat itu. Makanya perlu kemudian kita mengetahui literatur hukum bahwasanya dia orang beriman atau tidak beriman sudah ditentukan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga rukun iman telah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dalam perbuatan. Sehingga kalau suatu saat ada orang berkata, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, hatinya juga yakin, tetapi amalannya kemudian tidak mengarah kepada perkataan dan keyakinan hatinya, maka itu tidak disebut sebagai orang beriman. Maka kalimat di sini, orang beriman yang dimaksud jelas seperti itu. Nah, lantas kalau kemudian kita sudah mengetahui literatur rukun iman itu, maka iman itu tingkatan-tingkatannya atau memiliki tingkatan-tingkatan.
Tingkatan yang paling rendah diantaranya imatotu adhanitorik, menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau suatu saat sampean berjalan di jalan, suatu saat ada batu yang menghalangi jalan antum, atau suatu saat ada penghalang kayu atau yang lain-lain yang menghalangi jalan manusia di jalan, panjenengan kemudian ambil menyingkirkannya, maka ini adalah kesempurnaan iman sing paling rendah. Berarti jenengan kalau suatu saat menyingkirkan gangguan itu, ini menunjukkan kesempurnaan iman sing paling rendah. Suatu saat jenengan kemudian diliwati malah, maka Anda tidak memiliki kesempurnaan iman yang paling rendah. Karena kalimatnya adalah adnaha, yang paling rendah kesempurnaan iman itu adalah imatotu adzalitorik, menyingkirkan gangguan di jalan. Yang paling rendah adalah itu. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini tingkatan-tingkatan iman. Nanti panjenengan masuk kategori orang beriman, tingkatannya, levelnya bagaimana? Apakah kita yang dimaksud level iman yang sempurna, atau yang belum sempurna, atau pertengahan, atau pinggiran? Jenengan mungkin jawab, lah yang penting orang beriman. Karuan. Kita kan level-levelan ya. Kemudian berikutnya, ini kalau dalam hadis Rasulullah. Lantas, kalau dalam hadis Rasulullah yang menunjukkan keimanan yang tinggi dan sempurna, diantaranya adalah maro'ai minkum mungkar. Barang siapa melihat kemungkaran, maka falyughayyir, maka cegahlah dengan tangannya. Ini berarti level iman sing paling dhuwur. Sampai melihat kemungkaran, kemaksiatan, jenengan langsung mencegah dengan tangan, maka Anda termasuk keimanan yang tinggi. Sampean di kampung-kampung Anda melihat ada orang judi setiap hari, setiap malam, panjenengan terus ngerti, jenengan jod kayu gebuk gerdune, wah keimanan sing paling dhuwur. Masya Allah, ya, karena dia merubah dengan tangan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi orang ngomong langsung gebuk baik gerdune, bubar. Ini sing paling tinggi. Kalau fa'illam yastati, jika kemudian engkau tidak mampu merubah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Terus jenengan begitu ngerti seperti itu, jenengan marani, Mas nyuwun sewu Mas, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau judi seperti ini. Lagian panjenengan akan menghabiskan uang yang percuma. Lagian ada pihak-pihak yang dirugikan dan yang lain-lain. Jenengan dalil-dalil, ini bagus. Tapi lebih bagus yang pertama. Sing paling rendah, yaitu dia membenci dengan hatinya. Ketika dia tidak mampu mencegah dengan lisannya, ketika dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka dia membenci dalam hatinya. Maka ini adalah adnaful iman, selemah-lemah iman, kising sengit. Nah makanya ini ukuran yang paling rendah. Maksudnya gini, kalau ini ukuran paling rendah, bagaimana hukumnya? Ketika ada orang beriman, mencegah dengan tangan tidak, mencegah dengan lisan juga tidak, mencegah kemudian dengan hati kebencian juga tidak ada, malah justru medu jagung bareng. Yang seperti ini berarti dia sudah tidak dalam kategori kesempurnaan iman, yang paling rendah juga sudah tidak ada, tapi masih kategori orang beriman ning kesempurnaan sing paling rendah sudah tidak ada. Iwe dalam sing di sing melu jakong malah melu ngobrol kebrus apa sing menang aduh ini tingkatan iman ya. Artinya gini, karena seperti ini nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga. Mulanya surga ngesuk tingkatan-tingkatan. Semakin imannya semakin sempurna, maka semakin tinggi kedudukannya di dalam surga. Nah, yang penting mlebu surga karuan. Karena semakin tinggi levelnya Anda di dalam bahasa keimanan, baik secara rukun kemudian tingkatan kesempurnaannya, maka ini Anda akan tempat duduknya paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya, ini yang menunjukkan kesempurnaan iman. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Nek nang penjelasan hadis, tidaklah beriman salah satu di antara panjenengan. Kalimatnya seperti itu. Maksud kalimat la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, maksudnya adalah
tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Salah satu di antara panjenengan sampai dirinya mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Berarti panjenengan kalau suatu saat urusan Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan dari segala-galanya, maka dia akan termasuk orang yang sempurna imannya. Kalau dalam hadis yang lain kalimatnya hatta yuhibba li ahihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sampai panjenengan tidak akan disebut sebagai orang yang imannya sempurna ketika Anda sampai mencintai saudaranya itu seperti mencintai diri sendiri. Panjenengan, saudara kan ada dua ya, saudara muslim satu akidah atau saudara nasab. Ketika Anda dihadapkan kepada hadis ini, maka Anda tidak akan disebut sebagai Islam atau imannya yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya, baik saudara nasab ataupun saudara Islam, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Misal contoh aplikasinya sing kepenak di logika, sampean wis ora doyan, malah dilekena dulure. Neng menurut jenengan dihadapkan pada hadis itu bagaimana? Jenengan saja tidak doyan. Hari ini kita kan disuguhi kadang-kadang seperti ini. Kue disisani pe buah-buahan sing mandan pikiran kok dibagi-bagi. Sing dibagi-bagi mana sing pikiran itu? Ya kalau kita dihadapkan ya kan ya. Panen gedang misal, panen gedang ya. Gedang ya, sing gedang sing apik-apik dipilih sing dewek, sing didol malah. Tapi sing betitine sing ereng-ereng belum dia. Coba kalau dihadapkan pada seperti ini, maka Anda tidak akan termasuk orang yang beriman sempurna sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kalau Anda saja melihat sesuatu itu adalah remeh, jangan kemudian kau berikan kepada orang lain. Kecuali nek dewek seneng, berarti ya nuwes kenggo. Nah, sekalipun ini adalah batasan kesempurnaan iman. Enggak nih kelambi ditatani sing ora kanggo sing bekas-bekas enggak diwaken. Ini ya boleh saja, tapi mengarah kepada kesempurnaan iman tidak ada. Contoh soal gini. Panjenengan dulu sering disuguhi kisah bagaimana mereka, yaitu para sahabat Rasulullah, Ansor Muhajirin. Sahabat Ansor adalah sahabat yang asli penduduk Madinah. Nek sahabat Muhajirin asli penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Oleh Rasulullah disaudarakan, yaitu dengan saudara Islam, persaudaraan sesama ikatan orang beriman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Kalimatnya seperti itu. Sehingga tidak dibatasi oleh zaman waktu. Selama dia orang beriman, maka itu adalah saudara. Nah, begitu sahabat-sahabat Rasulullah mengetahui hakikat seperti itu, suatu saat ketika peperangan, bayangkan saja peperangan pada saat itu, yaitu oleh Rasulullah karena pada musim paceklik mereka membawa bekal dengan kurma yang sedikit. Padahal masa peperangan lama, tetapi membawa bekal kurma yang sedikit. Sehingga mereka, cara memakan kurmanya itu satu, kemudian untuk orang 70. Siji timut weken namang sepelai, siji timut weken sepelai, weken sebelum. Jenengan pernah bayangkan tidak bagaimana keadaan kurma itu ketika sudah sampai di mulut yang ke-69? Jangan menembang jangan ya siki gampang iki siki bocah wong semene mangan permen laksa wek kenangana jenengan sing terakhir kepriwe. Dan jenengan mungkin akan merasa ngilu atau akan merasa jijik mungkin. Ketika Anda masih merasa jijik, maka persaudaraan itu tidak ada. Mulanya kaum Ansor kemudian Muhajirin, kenapa mereka adalah orang yang paling kemudian dijadikan uswah sebagai persaudaraan Islam? Karena mereka jijiknya antara satu dengan yang lain hilang. Contohnya kurma, wong 70 mana? Orang mana sih pikiran jijik? Sampai saya sering mengatakan kepada kita semuanya, makanya kita gagal menjadi sahabat. Kalau seandainya kita menjadi sahabat di antara 70 orang itu, dewek berusak acaranya. Sing pelantarang gua acara dina kiamat abadi dadi anak lah siji anu jiji sida kae. Kan aku ya sahabat seperti itu ya. Wah, mulane kita tidak jadi sahabat. Mulane kita kan bayang bukti contoh.
Ketika Anda mencintai dan cinta itu betul-betul seperti diri Anda, contohnya jenengan kambi bojone. Jenengan makan apa saja, sekalipun bermain di mood kena bojone menerima. Kenapa bisa seperti itu? Cinta. Anda ketika bersaudara masih ada perasaan jijik, maka ini belum dikatakan sebagai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini dalam penjelasan hadis. Wah, dewek dulu jajan. Itu maksudnya, karena ini kan iman ya. Nanti kayak gini, ini menentukan menentukan surganya yang paling tinggi dan yang paling cepat masuk surga adalah golongan orang-orang beriman yang keimanannya sempurna. Permasalahannya kan itu. Permasalahannya adalah siapa mereka yang nanti masuk surga tanpa hisab, di antaranya adalah memiliki nilai tauhid dan keimanan yang sempurna. Ya sekalipun yang jenengan ya ulih bae misal wong 70 mangan misal seperti sahabat Rasulullah, kemudian aku mola orang gila, ulih boleh, tidak berdosa, tapi tidak menunjukkan kesempurnaan iman. Derek mulane kan anak-anak kono dadi rusak acara sahabat. Ada siji sing gelem, wah gue cerita sahabat ada siji sing gelem. Itu seperti itu. Bukti contoh lagi. Ini kan ini menunjukkan kesempurnaan iman. Jika kalau kemudian kita sebutkan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hamba yang beriman, baik yang keimanannya rendah, keimanannya tinggi, keimanannya sempurna, maka untuk mereka semuanya adalah surga. Tapi ingat, yang nanti akan masuk surga dengan cepat dan kedudukannya mendekati surganya Rasulullah ini adalah keimanan yang paling sempurna di antara mereka. Asal kategori dia orang beriman. Yang pasti Derek kudu mengetahui literatur hukum dia dikatakan sebagai orang beriman atau tidak beriman. Contohnya pada kasus mau ngone mencegah dengan tangan ya tidak, mencegah dengan lisan tidak, sengit kambi hati ya tidak, malah melu jagong. Berarti pada kondisi seperti itu dia selemah-lemahnya iman, kesempurnanya tidak ada. Maksudnya seperti itu.